Anatomi dasar, anatomi permukaan, surface anatomy. Memahami landmark anatomi pada permukaan tubuh untuk identifikasi klinis, menentukan lokasi organ internal menggunakan tanda eksternal, misalnya lokasi jantung dengan palpasi, digunakan dalam pemeriksaan fisik atau pemasangan alat medis seperti kateter. Anatomi permukaan adalah cabang dari ilmu anatomi yang mempelajari struktur tubuh manusia yang terletak di permukaan tubuh. Fokus utama dari anatomi permukaan adalah mempelajari kontur, bentuk, dan ciri-ciri eksternal tubuh yang dapat dipahami dengan pengamatan langsung atau melalui palpasi, penyentuhan, tanpa memerlukan alat bantu seperti mikroskop. Dalam konteks medis, pemahaman anatomi permukaan sangat penting untuk pemeriksaan fisik, pembedahan, dan diagnostik medis. Karena banyak struktur tubuh yang dapat diraba atau terlihat di permukaan tubuh yang memberi petunjuk tentang kondisi kesehatan atau masalah medis yang mendasarinya. Tujuan dan pentingnya anatomi permukaan. 1. Membantu pemeriksaan fisik. Memahami anatomi permukaan memungkinkan praktisi medis untuk memeriksa tubuh pasien dengan lebih efektif. Dengan mengetahui kontur tubuh, lokasi organ dan struktur penting, dokter dapat meraba atau mengidentifikasi kelainan, pembengkakan, atau ketegangan otot. Misalnya, 2. Mempersiapkan pembedahan. Dalam pembedahan, pemahaman anatomi permukaan sangat penting karena banyak operasi dilakukan dengan mengakses struktur tubuh melalui lapisan luar atau permukaan tubuh. Pemahaman anatomi permukaan memungkinkan dokter bedah untuk menentukan lokasi yang tepat untuk membuat sayatan atau insisi. 3. Lokalisasi dan identifikasi struktur internal. Banyak struktur tubuh internal, seperti pembuluh darah, otot, dan tulang, memiliki posisi yang dapat diidentifikasi berdasarkan anatomi permukaan. Misalnya, pembuluh darah besar, saraf, atau otot-otot tertentu dapat ditemukan berdasarkan titik acuan di permukaan tubuh. Pendekatan dalam anatomi permukaan. Anatomi permukaan biasanya dipelajari dengan memperhatikan titik acuan dan garis imajiner pada tubuh yang memudahkan lokalisasi struktur internal. Beberapa teknik dan konsep penting dalam anatomi permukaan termasuk 1. Titik acuan dan landmark. Titik acuan adalah area tubuh yang digunakan sebagai referensi untuk menentukan posisi organ atau struktur lainnya. Contoh, tulang selangka, klavikula, menjadi titik acuan untuk mengidentifikasi lokasi organ dada dan pembuluh darah. Tulangan sternum digunakan untuk memetakan lokasi jantung dan pembuluh darah besar. 2. Garis dan rona, line. Garis transversal,
Garis horizontal yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Garis sagital, garis vertikal yang membagi tubuh menjadi sisi kiri dan kanan. Garis frontal atau koronal, garis vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Garis-garis ini digunakan untuk memetakan lokasi dan orientasi organ dalam tubuh. 3. Palpasi, penyentuhan. Palpasi adalah teknik pemeriksaan dengan meraba atau menyentuh permukaan tubuh untuk mengidentifikasi struktur yang ada di bawahnya. Teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pembesaran kelenjar getah bening, pembengkakan pada organ dalam, posisi pembuluh darah dan arteri. Contoh struktur anatomi permukaan. Beberapa struktur tubuh yang penting dapat dikenali atau diraba di permukaan tubuh melalui anatomi permukaan. Berikut adalah contoh-contoh utama. 1. Kepala dan leher, tulang tengkorak. Kita bisa meraba kontur tengkorak di bagian dahi, pelipis, dan belakang kepala. Leher, pembuluh darah besar seperti arteri karotis dan vena jugularis terletak di leher dan dapat diraba. Laring, proses yang disebut Adam's apple atau jakun pada leher adalah bagian dari laring yang bisa terlihat atau diraba. 2. Dada, toraks, tulang dada, sternum, menjadi titik acuan untuk menemukan organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Puncak jantung, titik ketukan jantung yang bisa dirasakan di sekitar area interkostal kiri, tepat di bawah puting dada. Pangkal leher, tempat pembuluh darah besar seperti arteri subclavia bisa diraba. 3. Abdomen, perut, tulang pinggul. Bagian depan tulang pelvis dapat diraba pada sisi kanan dan kiri tubuh di bagian bawah perut. Tulang belakang dapat diraba dari tulang belakang, vertebra, dan processus spinosus yang bisa digunakan sebagai patokan untuk berbagai organ dalam perut. Perut, abdomen. Dalam pemeriksaan fisik, perut atau abdomen sering diperiksa untuk pembengkakan, nyeri, atau gangguan organ internal. Dalam perut, bisa diraba organ seperti hati dan ginjal pada orang yang kurus. 4. Tangan dan kaki. Tulang-tulang jari tangan dan kaki, tulang-tulang kecil ini bisa diraba, dan melalui palpasi, kita dapat mengidentifikasi posisi otot atau pembuluh darah yang lebih besar. Pembuluh darah pada kaki. Pembuluh darah seperti vena savina di kaki sering diperiksa melalui palpasi untuk memeriksa varises atau masalah sirkulasi darah. 5. Punggung, processus spinosus vertebra. Ujung tulang belakang yang menonjol bisa diraba sepanjang punggung. Otot punggung, beberapa otot besar, seperti otot trapezius, dapat dilihat atau diraba melalui kulit untuk memeriksa kelainan otot.
Aplikasi anatomi permukaan dalam praktik klinis. 1. Pemeriksaan fisik. Dokter dapat menggunakan anatomi permukaan untuk mengidentifikasi tanda-tanda klinis tertentu yang mencerminkan masalah medis, seperti pembengkakan, nyeri, atau perubahan tekstur kulit. Misalnya, melalui palpasi, seorang dokter bisa mendeteksi pembengkakan kelenjar getah bening atau menilai ukuran organ seperti hati dan ginjal. 2. Pembedahan. Dalam pembedahan, pengetahuan anatomi permukaan sangat penting untuk menentukan titik insisi yang tepat, terutama pada prosedur bedah yang melibatkan struktur-struktur tubuh yang berada di bawah kulit. Seperti di dada, toraks, atau perut, abdomen. 3. Pencitraan medis. Untuk prosedur pencitraan seperti X-ray, MRI, atau CT scan, anatomi permukaan dapat memberikan referensi yang membantu dalam menginterpretasikan hasil gambar dengan memperhitungkan posisi dan ukuran organ berdasarkan kontur tubuh. 4. Pendidikan kedokteran. Mahasiswa kedokteran menggunakan anatomi permukaan sebagai dasar untuk belajar mengenali struktur tubuh dalam konteks klinis. Ini juga mempersiapkan mereka untuk melaksanakan prosedur medis yang memerlukan ketelitian dalam memetakan struktur tubuh. Kesimpulan, anatomi permukaan adalah disiplin yang mempelajari struktur tubuh yang dapat diakses dan dilihat secara langsung di permukaan tubuh. Ini mencakup identifikasi titik acuan tubuh, menggunakan teknik palpasi untuk meraba organ dan jaringan internal, serta memahami pentingnya garis dan pola tubuh untuk diagnosis medis dan aplikasi klinis. Pengetahuan yang mendalam tentang anatomi permukaan sangat penting untuk praktik medis, baik dalam pemeriksaan fisik, pembedahan, maupun pencitraan medis.